Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, hingga membaik dan sembuh. Apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Yang pertama, pertanyaan dari akunnya Akmal. Assalamualaikum Mas Sultan. Aku sekarang batuk pilek, perut kok perih lagi ya. Apakah efek batuk? Ya bisa saja ya teman-teman. Jadi pada saat kita batuk itu kan otot perut sering ketarik gitu ya. Jadi kalau kita itu mengalami mungkin ada apa namanya peradangan di sini di lambung atau apa itu kan jadi kencang ketarik-tarik lagi mungkin ya teman-teman ya, tapi yang lebih tahu ya dokter ya teman-teman. Dulu saya mengalami juga sama seperti itu. Dalam kondisi saya itu batuk itu kadang perut itu terasa nggak nyaman, nggak enak gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Biasanya memang efek batuk kadang ada seperti itu ya teman-teman ya. Oke lanjut lagi dari akunnya Partontep. Alhamdulillah aku sudah bisa puasa Mas. Kerja juga, cuma masih keringat dingin. Perut nggak ada sensasi. Benar puasa itu membawa kesembuhan. Amin. Ya memang ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bisa berpuasa dan teman-teman itu merasakan khasiatnya ya, semoga saja dengan berpuasa ini bisa mengantarkan teman-teman ke kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang lain yang belum bisa berpuasa jangan berkecil hati, insya Allah nanti teman-teman juga akan bisa kok ya. Oke lanjut lagi dari akunnya Ariski Saputra. Hadir Mas, Indramayu selalu hadir, kumpul yang keliengan setiap hari. Aku juga kalau sholat berjamaah kayak mau ambruk. Aku sudah 1 tahun lebih, kepala selalu berat dan keliengan setiap hari. Ada nggak seperti saya? Banyak ya teman-teman ya. Keliengan, terus mata berat, terus kepala itu rasanya itu berat, seperti kenceng. Itu karena kita itu kan masih tegang ya. Kita itu masih cemas, jadi otot dan saraf kita itu belum lentur ya teman-teman ya. Biasakan kita itu berolahraga walaupun ringan, hanya sekedar jalan kaki, relaksasi juga penting ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan takut, seiring berjalannya waktu kita sudah bisa beraktivitas nanti sensasi-sensasi seperti ini juga akan berkurang dengan sendirinya ya teman-teman, dan sembuh dari rasa keliengan itu memang tanpa kita sadari, itu memang prosesnya panjang ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu yang apa namanya selalu berpikiran kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak sembuh-sembuh, teman-teman tetap semangat ya, teman-teman tetap sabar, jalani dan hadapi ini dengan ikhlas ya. Insya Allah nanti akan membuahkan hasil. 3P jalankan, tetap konsisten ya. Oke lanjut lagi dari akunnya, sebentar ya teman-teman, Tuti Masia. Kalau saya dingin terutama punggung, terus cemas kayak udah mau dan kagetan, apakah itu sensasi juga? Ini biasanya efek dari cemas yang berlebih ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami kecemasan yang berlebih, energi kita itu drop ya, biasa seperti itu. Jadi pikirannya kemana-mana ya, takut lah, takut mati lah, takut apa gitu ya teman-teman ya. Itu emang efek dari anxiety itu seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah terbiasa mungkin nggak akan kaget lagi, teman-teman itu menghadapi seperti ini itu sudah biasa, itu mental teman-teman itu semakin kuat, nanti yang seperti ini tuh akan hilang dengan sendirinya. Oke lanjut lagi dari akunnya Driansa. Kalau masalah takut mati saya udah nggak lagi karena saya sudah putus asa, sudah pasrah, kalau mati ya itu sudah ajal kita, nggak bisa ditunda. Betul ya teman-teman ya, panik itu bukan takut mati tapi mental, istilah kita dikejar yang serem-serem lah gitu ya. Ya menjabarkannya gimana ya, memang agak susah sih ya teman-teman ya untuk menjabarkannya. Jadi masalah takut mati sudah nggak takut lagi karena sudah pasrah gitu ya. Artinya ketika teman-teman itu sudah bisa memasrahkan diri, artinya sudah tidak takut mati, insya Allah nanti teman-teman itu berarti mentalnya itu sudah semakin kuat. Dengan mental semakin kuat itu nanti teman-teman juga dengan sendirinya itu apa namanya sensasi-sensasi yang seperti pikirannya itu macam-macam, seperti dikejar-kejar pikiran yang aneh-aneh, yang takut-takut itu juga nanti akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman ya. Oke lanjut lagi dari akunnya Adi Julianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas benar banget penyakit ini aneh tapi nyata. Kenapa ya kalau bawa motor selalu takut? Ya perlu dilatih ya teman-teman ya. Memang tidak bisa instan langsung bisa seperti sebelum terkena gangguan asam lambung, karena
ketika kita sudah mengalami gangguan ini ya, kita itu memulihkannya itu harus berlatih secara bertahap ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ajay Malik. Yang susah hilang pikiran ngambang kayak nggak nyata. Ya memang ya teman-teman ya, pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik, pikiran nggak nyata seperti di dunia lain, seperti jalan itu tidak nampak, itu juga saya rasakan dulu ya teman-teman ya. Ini hilang nanti kalau kita sudah semakin sering beraktivitas ya, dilatih sedikit demi sedikit. Karena kalau kita nggak berlatih, kalau kita kebanyakan diem, merasa nyaman di satu tempat saja gitu ya, nanti pemulihannya akan lama ya teman-teman ya. Jadi tetap harus dilatih. Lanjut lagi dari akunnya Nugroho aja. Assalamualaikum Mas Sultan, apakah pernah merasakan bibir kering terus pecah-pecah, mengelupas sampai perih, mulut terus kering, tidak enak Mas Sultan? Tolong jawab Mas. Pernah ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita mengalami gangguan asam lambung itu ya biasa ya teman-teman. Bibir kering, kulit kering, tenggorokan sakit, mengganjal dan lain-lain itu sudah menurut saya itu sudah sangat umum sekali. Teman-teman jangan takut ya. Teman-teman jaga di pola makannya ya, istirahatnya juga dijaga gitu. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ariesta Gitaris. Iya Pak, penyakit yang saya alami sekarang seperti itu, mata sakit, pandangan kayak nggak jelas, kepala kelilingan, terus mau jatuh, badan pegel-pegel, gemetaran, lemes. Gimana itu biar sembuh? Saya takut dan pikiran kemana-mana. Pertama jangan takut dulu ya, 3P jalankan konsisten ya. Perasaan ngambang, perasaan tidak nyata, mata itu pegel, kadang telinga berdenging, kepala keliengan, berat dan lain-lain, itu memang seperti paket komplit penderita gangguan asam lambung. Memang tidak semuanya, tapi ya kebanyakan mengalami seperti itu karena saya dulu juga mengalaminya ya teman-teman. Memang ini bikin kita itu putus asa, bikin kita itu pikiran kemana-mana, akan tetapi jangan terlarut dalam pikiran-pikiran itu, karena semakin terlarut dalam pikiran itu, kita penyembuhannya itu akan lama. Jadi mulai sekarang teman-teman itu harus move on, harus semangat ya, jangan takut ya. Sensasi yang muncul itu orang lain juga mengalami sama seperti itu. Jadi perlu dilatih, teman-teman kuatkan mentalnya, 3P jalankan konsisten, aktivitas jalankan terus walaupun masih terbatas, walaupun hanya bisa berjalan di sekitaran rumah saja, tapi latih terus setiap hari, insya Allah nanti juga akan ada kemajuan. Teman-teman harus sadari bahwa gangguan ini sembuhnya itu perlu proses, bertahap, sedikit demi sedikit, tidak instan ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap sabar dan konsisten dalam menjalani 3P-nya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Hanafi Nahda. Mas, untuk sulit tidur gimana Mas? Dilatih ya. Jadi ketika jam sudah tidur mungkin jam 8 atau jam 9, walaupun teman-teman belum bisa tidur, latih saja ya di tempat tidur dengan kita coba relaksasi dengan mendengarkan musik-musik relaksasi atau apa ya, karena masing-masing orang relaksnya itu berbeda-beda caranya ya teman-teman ya. Nanti lama-kelamaan teman-teman juga terbiasa ya akan bisa tidur. Gitu. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ren DNA. Mas, mata buram, penglihatan rabun jauh itu gara-gara asam lambung bukan? Soalnya saya sedang asam lambung juga itu bakalan sembuh nggak Mas? Berapa lama sembuhnya? Insya Allah sembuh ya teman-teman ya, walaupun mungkin ya setelah mengalami asam lambung sembuh terus pandangan juga normal lagi gitu, mungkin ada ya kadang ketika kita itu pandangannya itu tidak akan sekuat dulu gitu ya, tapi insya Allah itu bisa apa namanya sembuh ya teman-teman, bisa normal lagi gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut, memang penderita gangguan asam lambung sering mengalami efek yang seperti ini. Saya dulu sampai ke dokter mata ya teman-teman ya, cari kacamata ya, tapi ya sama aja, tetap aja ya teman-teman. Padahal ketika kita itu apa namanya sudah mulai enak, mulai membaik, asam lambungnya sudah mulai terkendali, itu nanti lama-kelamaan itu akan seperti terang dengan sendirinya sedikit demi sedikit tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Tetap jaga 3P-nya secara konsisten ya teman-teman ya. Teman-teman sudah periksa ke dokter dan tidak didiagnosa penyakit lain, teman-teman jangan takut. Tapi tidak ada salahnya ketika teman-teman harus memeriksakan diri ke dokter untuk memeriksa atau cek mata teman-teman. Barangkali memang ada minus atau silinder atau mungkin plus gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Dedi Bastian. Assalamualaikum Mas, mau tanya kenapa ya kalau malam pandangan masih agak aneh, kalau lihat lampu itu kayak berat matanya, jadi agak redup gimana gitu, bikin geliangnya. Betul sekali ya teman-teman, jadi geliang itu kayaknya ada efek dari mata kita itu yang energinya belum full gitu ya. Jadi kekurangan energi itu pertama itu mata kita itu kekurangan energi,
kita terasa ngantuk terus kalau misalkan kita ngelihat sesuatu itu kurang fokus, terus kadang ngelihat objek yang terlalu banyak, apalagi terlalu kenceng dan lain-lain, ataupun objek yang bergerak, kita itu malah justru mengalami yang pusing, keliengan, kita ngelihat apa namanya gelombang air di dalam bak kamar mandi aja seperti kita itu terbawa gelombangnya ya teman-teman, yaitu yang saya rasakan dulu. Itu karena energi kita itu memang masih drop, karena kita itu sering cemas, sering panik, apalagi kita dalam kondisi mengalami gangguan pencernaan, ya mengalami gangguan asam lambung. Nanti kalau sudah membaik, normal insya Allah nanti yang seperti itu juga akan berangsur membaik ya teman-teman. Ya teman-teman jangan takut gitu ya, 3P jalankan konsisten, oke. Lanjut lagi dari akunnya Sri Supardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sultan, kenapa sensasi kelingan, mata berat, pegel pedas sudah hampir 1 tahun sama perut mual? Saya dulu kurang lebih 2 tahun ya teman-teman mengalami kelingan, mata berat dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman jangan patah semangat ya. Tetap jalankan konsisten ya. Jaga di pola makan, pola hidup, kita perbaiki pola pikir kita, jangan terlalu cemas ya. Yang pertama adalah jangan takut dulu supaya kecemasan kita itu tidak berlebih ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya user RX. Madura hadir mas, masih belum kuat berdiri, sholat pun masih duduk, keliengan, mata buram, berat, badan lelah, letih, lesu, mohon solusinya. Oke teman-teman, ketika teman-teman mengalami hal seperti ini ya, masih belum kuat berdiri, sholat pun masih duduk, nggak apa-apa ya teman-teman. Bertahap saja, teman-teman nggak usah terlalu menargetkan yang jauh-jauh dulu gitu ya. Kalau memang masih bisanya duduk, ya nggak apa-apa, duduk saja. Belum bisa berjamaah, ya nggak apa-apa, sebisanya. Yang penting kita selalu berusaha. Dan teman-teman selalu optimis. Teman-teman pertama jangan takut dulu. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Malah justru berbaring terus di tempat tidur. Habis makan baring. Padahal waktu itu juga seharusnya nggak boleh ya. Tapi ya pada saat itu saya berdiri aja itu mau ambruk terus. Jadi saya itu hanya baringan di tempat tidur aja. Cukup lama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Bisa kok sembuh ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Alex Saugo. Selama 8 bulan konsumsi obat, apa minumnya setiap hari mas, atau ada jedanya selama 8 bulan, apa masnya bisa kerja? Oke teman-teman ya, ini pertanyaan menarik karena kemarin saya pernah bahas kapan saya mengkonsumsi obat dan berapa lama ya. Jadi selama 8 bulan itu saya yang rutin ya. Jadi sebelum saya memeriksakan diri ke dokter yang ini spesialis dalam ya, yang terakhir saya berobat itu ya, sebelumnya saya sudah berganti-ganti dokter itu memang. Jadi di dokter A, oh terasa oh nggak ampuh nih obatnya, saya pindah lagi dokter B, nggak ampuh nih, saya ke dokter C dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Sampai dengan saya menemukan dokter spesialis dalam yang menurut saya ya semoga saja ini bisa menjadi wasilah, semoga saja ini bisa memberikan jawaban ya. Saya di situ itu diarahkan untuk rutin konsumsi obat yang sudah dikasih oleh dokter itu, sembari saya menjalankan 3P, sembari harus melatih kecemasan secara mandiri gitu ya. Yang kadang saya kan suka panik, suka cemas, kadang pikirannya macam-macam, itu suruh dilatih dulu secara mandiri ya teman-teman. Ya selama 8 bulan saya memang rutin konsumsi obat dari dokter itu setiap hari. Dan pada saat itu mungkin teman-teman itu banyak yang berpikir ya, kalau saya minum obat terus bagaimana nanti efeknya, bagaimana nanti efek sampingnya dan lain-lain. Pada saat itu karena saya dulu udah merasa seperti saya harus kemana lagi nih. Jadi ya saya ikutin arahan dari dokter, saya nggak berpikir efek sampingnya walaupun pernah tersirat ya, tapi ya saya mau gimana lagi, saya harus minta tolong sama siapa lagi gitu ya teman-teman. Ya saya ikutin arahan dari dokter itu gitu ya, arahan dari dokter saya rutin ya. Dari yang pertama pengobatan itu banyak sekali macamnya obat ya, pokoknya dari yang lambung aja itu ada berapa macam, terus sudah gitu ada antidepresan, terus ada sirup supralfat juga, terus ada lagi yang untuk luka lambungnya gitu, apalah pokoknya banyak sekali ya. Lama-kelamaan setelah 3 minggu, terus 1 bulan, terus sudah ke 2 bulan, 3 bulan, itu diturunkan dosisnya ya teman-teman, turunkan dosisnya sampai di 8 bulan itu saya hanya mengkonsumsi 1 obat saja, 1 macam obat ya teman-teman ya. Itu diminum itu waktu itu saya itu terakhir minum kalau nggak salah itu ya 1 hari tetap minum ya, tapi sebelum makan pagi, jadi 1 kali sampai dengan di dosis itu ya. Pada saat itu memang dokter tidak menyampaikan, "Sudah, kamu sudah cukup minum obatnya." Tapi pada saat itu saya itu merasa bahwa, oh ya saya sudah bisa mengendalikan untuk
gimana nih cara mengatasi ketika asam lambung saya itu naik gitu ya teman-teman ya. Jadi perlahan-lahan itu obat saya putus sendiri gitu ya. Memang ini apa namanya, nggak perlu dicontoh juga ya. Ketika teman-teman mau putus obat sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Tapi dokter saya waktu itu pernah bilang, "Kalau kamu sudah merasa enak, kalau kamu sudah merasa kamu itu baik-baik saja, ya kamu coba latih secara mandiri." Karena obat ini kan, hanya membantu. Selebihnya nanti, peran diri kamu sendiri itu sangat penting untuk menyembuhkan, gangguan ini. Nah, dari situlah saya berpatokannya ya teman-teman ya. Jadi selama 8 bulan saya konsumsi obat setiap hari, tapi dosis yang saya minum itu dari yang pertama sampai, di 8 bulan itu, apa namanya, turun gitu ya teman-teman ya, turun 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 dari berbagai macam obat itu di 8 bulan itu ya, 1 bulan itu saya itu tinggal satu macam obat saja yaitu lansoprazol ya teman-teman ya. Saya sarankan ke teman-teman ketika mau konsumsi obat jangan sembarangan, tetap konsultasikan dengan dokter walaupun itu dijual bebas di apotek ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman pribadi saya, semoga pengalaman-pengalaman saya bisa menjadikan teman-teman itu termotivasi ya. Kalau teman-teman itu bisa termotivasi, teman-teman ada semangatnya, insya Allah nanti teman-teman juga apa namanya, kesembuhannya ya lebih cepat ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.